Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnawati Agustina, nomor NIM 190103031. Saya dari kelas 4B Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aritmatika sosial, yakni pada submateri pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di sini pajak itu memiliki sifat memaksa dan mengatur. Terdapat banyak jenis pajak yang ada, namun di sini saya akan menjelaskan hanya 3 saja, yakni yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang ketiga ada pajak UMKM. Yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH ialah pajak yang diberikan seseorang atau suatu badan kepada pemerintah yang harus dibayarkan atas penghasilan selama 1 tahun pajak. Adapun objek dari pajak penghasilan ini ada 19, namun yang saya sebutkan hanya beberapa, diantaranya ada pengganti atau imbalan, yang kedua ada hadiah, yang ketiga ada laba usaha, dan yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, dan yang kelima ada penerimaan kembali. Selanjutnya rumus untuk mencari nilai atau mengetahui pajak penghasilan ini sendiri, yakni dengan mengalihkan persentase PPH sendiri dengan penghasilan kena pajak. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN adalah pajak yang dibebankan kepada pembeli yang diberikan ke penjual atas konsumsi barang atau jasa. Adapun objek dari pajak pertambahan nilai ini sendiri, yang pertama ada penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima adalah ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Adapun rumus untuk mencari nilai atau mengetahui pajak pertambahan nilai ini ialah dengan mengalihkan persentase dari PPN sendiri dengan harga bersih. Selanjutnya yang ketiga yakni pajak UMKM. UMKM sendiri adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan persentase pajak UMKM ini adalah sebesar 1% atau 1/100. Cara mencari atau cara mengetahui pajak UMKM yakni dengan menggunakan rumus persentase pajak UMKM dikalikan dengan omset per bulan. Seperti yang kita ketahui bahwa persentase pajak UMKM ini adalah 1%, maka untuk mencari pajak UMKM, kita bisa mengalikan 1% dengan omset per bulan dari usaha yang ada. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Soal pertama, ayah menerima gaji setiap bulan sebesar 5 juta rupiah
dan harus membayarkan pajak 5%. Berapakah pajak yang harus dibayarkan dan berapa gaji yang diterima ayah? Yang diketahui di soal, yakni penghasilan kena pajaknya sebesar 5 juta rupiah dan persentase pajak yang akan diberikan yakni sebesar 5%. Yang ditanya yakni berapa gaji yang diterima ayah. Maka dengan menggunakan rumus pencarian PPh sendiri, yakni persentase PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak, totalnya menjadi 250.000. Itulah PPh yang harus dibayarkan oleh ayah. Sedangkan gaji yang diterima, yakni gaji awal dikurangi dengan PPh, di mana gaji awalnya sebesar 5 juta dikurangi dengan 250.000. Maka total yang diterima ayah, yakni sebesar 4.750.000. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Ozzy ingin membeli beef stick di warung steak. Di menu tertulis harga beef sticknya sebesar 25.000. Belum termasuk pajak. Berapakah uang yang harus dibayar Ozzy jika pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan 10%? Seperti yang diketahui di soal, diketahui bahwa harga bersih dari beef stick itu sendiri sebesar 25.000 dan pajak yang akan dikenakan sebesar 10%. Maka kita bisa menghitung PPN-nya dengan rumus persentase PPN dikalikan dengan harga bersih, di mana diketahui persentasenya sebesar 10%, dikalikan dengan harga bersihnya 25.000, maka total PPN-nya sebesar 2.500. Maka jumlah yang harus dibayarkan Ozzy yakni harga bersih ditambah dengan PPN tadi. Harga bersihnya sebesar 25.000 ditambah dengan PPN 2.500, maka total yang harus dibayar atau jumlah yang harus dibayar Ozzy adalah 27.500. Sekian mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.